Perkenalkan, nama saya Nelly Maisa Agatha dengan NIM 121101060 dan teman saya Risna Inisi dengan NIM 12110055. Umi Kalsum dengan NIM 121100038. Kami dari kelompok 7 akan membawakan presentasi dengan judul Perkembangan Lembaga dan Pendidikan Islam di Indonesia dan Sejarah Pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Maisa Agatha dengan NIM 121101060. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi dengan judul Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan adalah salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter yang kokoh untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Dengan demikian, pendidikan harus benar-benar dimaksimalkan dalam segala aspeknya, agar pendidikan terlaksana dengan baik. Maka tentunya dibutuhkan media atau forum yang disebut dengan lembaga. Lembaga pendidikan merupakan institusi, media, forum, atau situasi dengan kondisi tertentu yang memungkinkan terselenggaranya proses pembelajaran, baik secara terstruktur maupun secara tradisi yang telah diciptakan sebelumnya. Dinamika lembaga pendidikan terus berkembang untuk menemukan bentuknya yang ideal dan melalui sejarah panjang, terutama perkembangan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Dalam beberapa sumber, bacaan kependidikan jarang dijumpai pendapat para ahli tentang pengertian lembaga pendidikan Islam. Abudin Nata mengungkapkan bahwa kajian lembaga pendidikan Islam, Tarbiyah Islamiyah, biasanya terintegrasi secara implisit dengan pembahasan mengenai macam-macam lembaga pendidikan. Namun demikian, dapat dipahami bahwa lembaga pendidikan Islam adalah suatu lingkungan yang di dalamnya terdapat ciri-ciri keislaman yang memungkinkan terselenggaranya pendidikan Islam dengan baik. Menurut Nata 2005. Baik, saya Umi Kalsum akan melanjutkan materi dari Nelly, yaitu pendidikan Islam pada awalnya hanya dipersepsi sebagai materi yang kemudian secara perlahan berubah dan berkembang juga dipersepsi sebagai institusi. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan peraturan pemerintah yang secara operasional mengatur undang-undang tersebut. Dengan demikian, penyebutan pendidikan Islam bisa mencakup 4 persepsi, yaitu pertama, pendidikan Islam dalam pengertian materi, kedua, pendidikan Islam dalam pengertian institusi, ketiga, pendidikan Islam dalam pengertian kultur, dan keempat, pendidikan Islam dalam pengertian pendidikan yang Islami. Soebahar 2013. Pendidikan Islam dalam pengertian institusi, maka yang dimaksud adalah institusi-institusi pendidikan Islam seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, dan madrasah sebagai sekolah umum berciri khas Islam. Soebahar 2013. Pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam sudah tidak diragukan lagi. Ini bisa dilihat dari peran strategis pesantren, di antaranya satu, pesantren masih diyakini sebagai kiblat bagi umat Islam Indonesia. Ini tidak lepas dari anggapan masyarakat bahwa menuntut ilmu agama akan lebih mumpuni jika mondok di pesantren. Dua, pendidikan pesantren yang telah melengkapi program pendidikannya mampu memberikan pendidikan integratif, penggabungan, dan komprehensif menyeluruh. Ini bisa dilihat dari perpaduan ilmu dengan moralitas santri. 3. Tidak dibatasinya usia peserta didik. Pendidikan seumur hidup dengan waktu 24 jam. 4. Mengutamakan kejujuran, keikhlasan, dan akhlak yang baik dalam proses pembelajaran. 5. Persaudaraan sebagai watak santri. Dilihat dari kebersamaan santri dalam pondok pesantren dengan satu kamar berpenghuni banyak dan makan bersama dengan menu seadanya. Baik, sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Isna. Baiklah, di sini
Saya Isna Eningsih akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Pendidikan di Kalimantan dipelopori oleh Madrasatun Najah wal Falah yang didirikan pada tahun 1918 Masehi. Hal ini menjadi inspirasi bagi berdirinya madrasah-madrasah ibtidaiyah dan sanawiyah yang lain. Di antara madrasah-madrasah tersebut adalah 1. Madrasah Perguruan Islam di Sambas yang berdiri pada tahun 1922 Masehi. Proses pembelajaran di madrasah ini selama 5 tahun ditambah 1 tahun kursus faqh agama. Materi yang diajarkan adalah ilmu-ilmu agama ditambah pengetahuan umum. 2. Madrasah Ar-Rodatul Islamiyah berlokasi di Pontianak, didirikan pada tahun 1936 Masehi. Madrasah ini menyelenggarakan 2 tingkat pendidikan, yaitu ibtidaiyah selama 6 tahun dan sanawiyah selama 3 tahun. Materi yang diajarkan sama dengan madrasah lain, yaitu ilmu agama ditambah ilmu umum. 3. Sekolah Menengah Islam Pertama atau SMIP didirikan pada tanggal 15 Oktober 1946 Masehi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lama pelajarannya selama 5 tahun terdiri dari 6 kelas. Pelajaran agama di kelas 1, 2, dan 3 sederajat dengan sanawiyah, dan pelajaran umum sedapat-dapatnya sederajat dengan SMP negeri. 4. Madrasah Normal Islam Am-Muntai didirikan pada tahun 1928 oleh Haji Abdul Rashid, seorang lulusan Al-Azhar Mesir dengan nama Arabic School. Pada akhir 1941, tampak kepemimpinan dipegang oleh Ustadz Muhammad Arif Lubis atau guru di Pondok Modern Gontor Ponorogo, dan berubah namanya menjadi Ma'had Rasyidah Am-Muntai. Pada tahun 1945, nama madrasah berubah menjadi Sekolah Guru dengan nama formal Islam IMI Am-Muntai dengan lama pelajaran selama 6 tahun dan rencana pembelajarannya disesuaikan dengan hajat masyarakat. Selain madrasah-madrasah tersebut, banyak madrasah lainnya, seperti Madrasah Ima Darussalam di Maltapura, Sekolah Menengah Islam di Kandangan, Madrasah Al-Asyriyah di Banjarmasin, dan lain-lain. Organisasi Perkumpulan Madrasah Kalimantan. Ada beberapa organisasi perkumpulan madrasah, di antaranya 1. Persatuan Madrasah Islam Indonesia atau PERMI, didirikan di Pontianak pada tahun 1954 dengan tujuan untuk menyatukan nama madrasah dengan nama yang sederhana, yaitu Madrasatul Islam Al-Ibtidaiyah dan Madrasatul Islam Tasaniyah. Tujuan lainnya adalah menyatukan bahan dan sumber pelajaran, yakni menggunakan kitab-kitab keluaran Sumatera. PERMI memberi ketentuan bahwa pelajaran pada madrasah-madrasah itu terdiri dari ilmu agama, bahasa Arab, dan pengetahuan umum dengan porsi pengetahuan umum sekurang-kurangnya 30%. PERMI juga mempunyai tujuan untuk menyatukan madrasah yang berorganisasi ini. 2. Ikatan Madrasah Islam atau IMI Am-Muntai didirikan pada tanggal 15 Maret 1945 dengan tujuan menciptakan adanya pendidikan dan pengajaran Islam, memperluas berdirinya perguruan tinggi Islam, dan memperbaiki organisasi dan plan perguruan-perguruan Islam yang telah ada agar sesuai dengan hajat hidup banyak orang. Untuk mencapai tujuan tersebut, IMI melakukan rapat-rapat dengan guru-guru dan pendidik-pendidik Islam, mendirikan perguruan-perguruan Islam jika kemungkinan, menggabungkan perguruan-perguruan 103 Islam menjadi satu, serta memberikan arahan-arahan kepada perguruan-perguruan Islam tentang pendidikan, pengajaran, dan organisasi.